Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya sahabat Mari Belajar Bersama? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dan subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku, pembelajaran 3. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa tonton videonya terus ya. Ayo siap-siap, kita mulai belajarnya ya. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak hebat, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat yang bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang, yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Wah, indah dan unik sekali ya rumah adat ini. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng yang disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan, seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemperai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Wah, keren sekali ya rumah adat ini. Ada 5 tingkat. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada Aceh. Aceh memiliki rumah Aceh, rumah Krong Bade. Sumatera Utara ada rumah Balai Batak Toba dan rumah Bolon. Sumatera Barat ada rumah Gadang.
Riau ada rumah Salaso Jatuh atau rumah adat Selasa, Jatuh Kembar, rumah Melayu, atap belah, bubung, rumah Melayu, atap lipat kajang, dan rumah Melayu atap lontik. Kepulauan Riau ada rumah Melayu atap 5 sepotong. Jambi rumah panggung, Bengkulu rumah bubungan 5, Sumatera Selatan rumah limas, Bangka Belitung rumah rakit dan rumah limas, Lampung rumah nou sesat, Jawa Barat rumah kasepuhan, Banten rumah adat Baduy, DKI Jakarta rumah kebaya dan rumah gudang, Jawa Tengah rumah joglo, Daerah Istimewa Yogyakarta rumah joglo. Jawa Timur rumah joglo, Kalimantan Barat rumah panjang, Kalimantan Tengah rumah betang, Kalimantan Utara rumah baloi, Kalimantan Timur rumah lamin, Kalimantan Selatan rumah banjar, Bali Gapura Candi Bentar, Sulawesi Utara Laikas, Gorontalo rumah adat Dolopua, Sulawesi Tengah Soraja atau rumah raja atau rumah besar atau rumah tambi, Sulawesi Barat rumah adat Mandar, Sulawesi Selatan rumah adat Tongkonan, Sulawesi Tenggara rumah adat Buton atau rumah adat Banua Tada, Nusa Tenggara Barat dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur Sao Ata Mosa Lakitana, Maluku rumah Baileo, Maluku Utara rumah Baileo, Papua Barat Honai, Papua Honai. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat yang lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Wah, kamu harus bangga punya negara yang memiliki keanekaragaman rumah adat seperti Indonesia. Anak-anak hebat, berikut ini kita akan bahas beberapa contoh rumah adat dari Indonesia dan keunikannya. Yang pertama adalah rumah adat asal Provinsi Maluku, yaitu rumah adat Baileo. Keunikannya, rumah adat Baileo adalah berbentuk panggung dan terbuka, dengan atap berbentuk segitiga terbuat dari daun kelapa atau daun sagu. Tiangnya juga terbuat dari batang kelapa dan lantainya dari papan, serta terdapat tangga di 3 titik. Coba kalian amati baik-baik rumah ini, unik kan bentuknya? Hanya ada di Maluku. Berikutnya ada rumah adat Tambi, asal Provinsi Sulawesi Tengah. Bentuknya terlihat seperti prisma. Rumah tersebut berbentuk panggung yang tidak terlalu tinggi dengan atap segitiga yang berfungsi sebagai dinding luar. Di dalamnya hanya ada satu ruang besar yang disebut lobona. Uniknya, dapur untuk memasak terletak di tengah ruangan, sekaligus untuk menghangatkan penghuni rumah. Wah, rumah ini begitu unik ya. Berikutnya ada rumah adat Honai, asal Provinsi Papua. Keunikan rumah adat Papua Honai sudah terlihat dari bentuk rumahnya yang menyerupai jamur. Ditambah lagi materialnya yang terbuat dari kayu dan beratap jerami. Namun yang paling membuat penasaran adalah arsitekturnya. Arsitektur Honai begitu khas dengan atap yang terbuat dari jerami atau ilalang. Meskipun tampak kecil dan sederhana, Honai mampu menampung banyak anggota keluarga. Wah, jika kalian mampir ke Papua, kalian wajib melihat rumah adat Honai. Selanjutnya ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan.
Keunikan dari rumah adat Tongkonan adalah bagian bawah adalah suluk banua, tempat memelihara ternak atau menyimpan alat pertanian. Bagian tengah disebut kale banua untuk kamar kepala keluarga, anak-anak, dan ruang keluarga. Bagian atas yaitu ratiang banau untuk menyimpan benda pusaka dan barang-barang berharga. Tentu kalian tidak asing dengan rumah adat yang satu ini ya. Anak-anak hebat, coba perhatikan rumah adat Lamin berikut. Asal Provinsi Kalimantan Timur. Rumah adat Kalimantan Timur ini berbentuk rumah panggung yang sangat besar. Biasanya yang tinggal di dalamnya lebih dari satu keluarga. Saking besarnya, rumah Lamin bisa digunakan sebagai tempat musyawarah adat. Terbuat dari kayu dan dindingnya dihiasi dengan ukiran khas suku Dayak Kalimantan Timur. Tangga masuk hanya ada satu, yakni di depan rumah. Wah, besar sekali ya rumah adat Lamin ini. Anak-anak hebat, bagaimana? Unik sekali kan contoh-contoh rumah adat tadi? Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yang pertama, kalian sudah mempelajari rumah adat suku Manggarai. Lalu, kalian mempelajari keragaman rumah adat di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian telah mempelajari contoh-contoh rumah adat di Indonesia dan keunikannya. Apa nama rumah adat di daerahmu? Bagi kalian yang tinggal di DKI Jakarta, rumah adatnya adalah rumah kebaya atau rumah gudang. Sedangkan yang tinggal di Jawa Tengah, rumah adatnya adalah rumah joglo. Dan bagi kalian yang tinggal di Provinsi Bali, rumah adatnya adalah gapura Candi Bentar. Sekarang, kamu tinggal di provinsi mana? Cari tahu rumah adatmu ya. Nah, anak-anak hebat, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas berikut. Coba kalian baca satu persatu soalnya dan jawabannya ada di dalam video ini. Kerjakan dengan baik, lalu setelah kalian menjawab semua pertanyaan tersebut, kirim kepada guru kalian sebagai tugas hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan silakan klik like pada video ini ya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan share ke teman-teman kalian melalui akun media sosial lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.